Untuk melanjutkan pembahasan kita pada minggu lalu tentang Quran Surat At-Tin. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum bacaan tajwid dalam Quran Surat At-Tin. Karena terdapat beberapa hukum di dalam Quran Surat At-Tin yang nanti kalian akan ketahui. Maka dibuka LKS-nya pada halaman 7. Di situ ada hukum tajwid Surat At-Tin bagian C. Nah, terdapat beberapa hukum. Yang pertama itu adalah hukum bacaan alif lam qamariyah. Yang kedua alif lam syamsiyah. Yang ketiga hukum bacaan ikhfa, dan yang keempat hukum bacaan idhar. Nah, alif lam syamsiyah biasanya terdiri hurufnya ada 14. Jadi yang 28 huruf dibagi dua. Maka terdapatlah dua hukum, alif lam qamariyah, yang kedua syamsiyah, sama-sama mempunyai 14 huruf. Alif lam qamariyah mempunyai 14, alif lam syamsiyah mempunyai 14 huruf. Cuma bedanya adalah hukum bacaan alif lam syamsiyah ditandai dengan tasydid setelah alif lam. Nah, itu hukum alif lam terbagi menjadi dua. Yang pertama qamariyah, yang kedua syamsiyah. Hukum alif lam qamariyah dan syamsiyah, hurufnya dibagi menjadi dua. Dari huruf hijaiyah yang jumlahnya 28 huruf. Nah, berarti 28 dibagi dua menjadi 14. 14 huruf qamariyah, 14 lagi huruf syamsiyah. Maka huruf-huruf alif lam itu ada 14, alif lam qamariyah maupun alif lam syamsiyah, yang nanti satu persatunya harus kalian ingat. Cara mudahnya adalah menghafal hukum huruf alif lam, hukum tajwid alif lam. Biasanya qamariyah setelah alif lamnya tidak ada tasydid. Contoh al-qamaru. Ini hukum bacaan alif lam qamariyah. Sedangkan alif lam syamsiyah kita kasih contoh syamsyu. Setelah alif lamnya terdapat tasydid, beda dengan qamariyah. Maka ketika kita mendapati alif lam setelah alif lamnya ada tasydid, berarti itu adalah termasuk alif lam syamsiyah. Karena ciri khasnya setelah alif lam terdapat tasydid dalam huruf syamsiyahnya. Inilah cara mudah untuk mengingat hukum bacaan antara alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Nanti ini ada di dalam Quran Surat At-Tin contoh hukum alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah yang nanti akan menjadi tugas kalian. Setelah alif lam qamariyah dan syamsiyah, nanti ada hukum bacaan ikhfa. Nah, ini ikhfa. Ikhfa juga mempunyai huruf-hurufnya. Huruf ikhfa ada 15 yang nanti harus kalian ingat. Apa saja huruf-hurufnya? Salah satu contoh ikhfa di dalam surat At-Tin nanti bisa kalian lihat di halaman 8 pada LKS. Ketiga, hukum bacaan ikhfa. Nih, ikhfa sama pula mempunyai hurufnya. Huruf ikhfa itu ada 15 yang harus kalian ketahui. Ikhfa menurut bahasa artinya samar. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid artinya adalah bertemunya nun sukun atau tanwin dengan salah satu huruf ikhfa. Nah, itu menurut istilah ilmu tajwid. Nanti kalian akan mendapati contohnya dalam surat At-Tin yang nanti akan dijadikan tugas oleh Bapak untuk kalian mencari hukum bacaan ikhfa dalam surat At-Tin. Yang ketiga, lalu yang keempat, terdapat hukum bacaan idhar di dalam surat At-Tin. Yang harus kalian ketahui, huruf idhar itu mempunyai 6 huruf, beda dengan yang tadi antara qamariyah, syamsiyah, dan ikhfa. Idhar pun mempunyai hurufnya masing-masing. Huruf idhar terdapat 6 huruf. Bapak ulangi, huruf idhar terdapat 6 huruf. Hamzah, ha, ain, ha, mim, kha. Nah, itulah huruf-huruf idhar.
yang harus kalian ingat. Maka apabila setelah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6 tadi, maka termasuk hukum bacaan idhar. Nah, itulah 4 hukum tajwid dalam Quran surat At-Tin. Maka tugas minggu ini adalah kalian mencari hukum bacaan tajwid dalam Quran surat At-Tin. Yang pertama, mencari hukum bacaan alif lam qamariyah. Yang kedua, mencari hukum bacaan alif lam syamsiyah. Yang ketiga, mencari hukum bacaan ikhfa. Yang keempat, mencari hukum bacaan idhar di dalam Quran surat At-Tin. Baik anak-anak, ditunggu tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.